Bumi Sebalo sungguh menawan hati. Penduduknya ramah dan kompak selalu. Ada kegiatan di ruangan ini. Yuk kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada lomba penyuluhan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Rukmiyati Trihasana SPDI, berasal dari PKK Kabupaten Mempawah. Baiklah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai cepat cegah perkawinan anak dalam rangka penurunan angka stunting. Ibu udah tahu itu apa cepat? Belum. Kenapa perkawinan anak harus dicegah? Sebelum lebih lanjut berbagi informasi mengenai cepat, mari kita yel-yel dulu Bu ya. Masih semangat semuanya? Kalau saya bilang keluargaku, maka ibu jawab keluarga Indonesia sejahtera. Keluargaku, Keluarga Indonesia sejahtera. kalau saya bilang cegah stunting, jawab itu penting. Cegah stunting, Itu penting. masih semangat. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan anak yang masih di dalam kandungan. The Convention on the Right of the Child, Konvensi Hak Asasi Anak, mendefinisikan perkawinan anak adalah perkawinan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam kasus perkawinan anak ini, Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tinggi dunia di peringkat 37 dan di peringkat 2 di ASEAN. Ini bukan sebuah hal yang menggembirakan, namun ini harus menjadi perhatian kita semua. Lalu, apa saja dasar atau aturan mengenai perkawinan anak ini? Masih semangat, Bu? Berbicara mengenai dasar aturan agama, jika terpenuhi syarat dan ketentuan pernikahan masing-masing agama, maka sahlah pernikahan tersebut menurut masing-masing agama. Namun ketika kita berbicara tentang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas minimal usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun. Bahkan BKKBN memberikan batasan umur 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Ini batas usia yang cukup menurut BKKBN. Lalu, apa faktor penyebab perkawinan anak ini? Mari kita bahas satu persatu. Bisa dilihat di sini Bu ya. Faktor yang pertama, pergaulan bebas remaja. Pergaulan bebas remaja bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor kedua, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga bisa menyebabkan anak menikah di usia muda. Yang ketiga, faktor orang tua dan kemampuan pengasuhan yang terbatas. Ketika orang tua melihat anaknya sudah memiliki teman dekat atau pacar, maka akan timbul kekhawatiran tidak dapat menjaga anaknya, maka kebanyakan dikawinkan anaknya ini. Banyak tidak Bu terjadi di sekitar kita? Banyak sekali. Yang keempat, faktor ekonomi. Kondisi keluarga yang jauh di bawah garis kemiskinan biasanya mengambil jalan pintas untuk mengurangi beban hidup keluarga dengan mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Ini mereka menganggap sebuah solusi, padahal tidak. Yang terakhir yaitu
budaya atau adat istiadat. Pada suku atau masyarakat tertentu, menikahkan anak di usia dini ini sudah sering terjadi, bahkan mungkin menjadi tradisi pada masyarakat tersebut. Keluargaku, keluarga Indonesia sejahtera. Kurang semangat, keluargaku, Keluarga Indonesia sejahtera. Lalu dampak apa saja, Bu, yang bisa terjadi pada perkawinan anak ini? Dampak ada positif dan negatif. Salah satu dampak positif, anak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya berbuat maksiat. Namun ternyata dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Yang pertama, dampak pada bidang pendidikan. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan sebagai di dalam rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan di usia anak ini menghambat proses daripada pendidikan. Yang kedua, dampak ekonomi. Laki-laki yang berperan sebagai ayah juga sebagai suami sudah memiliki tugas dan tanggung jawab menafkahi keluarganya. Keterampilan atau skill yang kurang menyebabkan upah yang didapat ini rendah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah membuat lingkaran baru kemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, yang ketiga, ini gambar orang sedang bertengkar. Emosi anak yang belum stabil, mental dan kedewasaan yang belum kuat, ini menyebabkan terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan. Bahkan yang tidak diinginkan adalah terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Dampak yang keempat, yakni dampak pada kesehatan. Untuk dampak kesehatan ini biasanya terjadi pada ibu dan anak. Pada ibu bisa saja terjadi resiko keguguran, kehamilan, anemia kehamilan, serta kematian. Pada anak ini bisa saja terjadi kelahiran bayi prematur, berat badan bayi lahir rendah, kelainan bawaan, serta stunting. Apa itu stunting, Bu? Stunting adalah kondisi anak yang kurang berkembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang yang berhubungan dengan asupan makanan kronis. Itulah sebabnya kenapa menikah di usia dini tidak disarankan, karena usia pertama kali saat menikah merupakan salah satu faktor kunci untuk tumbuh kembang seorang anak, serta banyak menimbulkan resiko, salah satunya stunting. Cegah stunting itu penting. Kurang semangat, cegah stunting Itu penting. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan perkawinan pada anak dapat dilakukan dengan yang pertama, sosialisasi pendidikan seks pada remaja. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat bahaya atau dampak dari perkawinan usia dini. Dan yang terakhir, mencipta terjadinya kesetaraan gender. Itu cara pencegahannya. Lalu siapa saja yang berperan dalam pencegahan perkawinan usia anak? Yang pertama dan yang paling pertama, orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga sebagai pendidik yang pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap anak. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kita sebagai orang tua sudah sebaiknya memberikan tempat tinggal yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, peran pemerintah. Saat ini pemerintah telah menggalakkan peran gerakan cepat cegah perkawinan anak. Dan yang keempat adalah peran kader PKK. Kader PKK sebagai garda depan harus lebih aktif dalam mensosialisasikan dan mengatasi perkawinan anak, serta membantu pemerintah dalam program gerakan cepat.
stunting Itu penting. Mari bersama-sama kita cegah perkawinan anak dalam rangka penurunan angka stunting untuk mewujudkan keluarga Indonesia sejahtera dan harmonis. Keluargaku, keluarga Indonesia sejahtera. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Pak Taufik pergi ke pasar membeli kopiah. Kopiah dibeli pasti yang bermutu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.